Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang berisikan saya Muhammad Hafizullah, Mutakin Nawasak fi Ma'arif, dan juga Abdullah Afif Effendi akan mempresentasikan materi makalah kita yang berjudul Pengaruh Budaya Perusahaan Terhadap Gaya Kepemimpinan, Sikap Kerja, dan Perilaku Organisasi. Yang pertama, pendahuluan. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah keyakinan, nilai kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa budaya perusahaan juga menjadi peran penting dalam menentukan gaya kepemimpinan, sikap kerja, dan perilaku organisasi. Pembahasan ini juga adalah topik yang penting juga dalam dunia bisnis dan manajemen. Yang pertama, pengertian gaya kepemimpinan. Pengertian gaya kepemimpinan menurut Rifai pada tahun 2014, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan strategi yang digunakan seorang pemimpin untuk memengaruhi para karyawan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola strategi atau pola perilaku yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Menurut Hasibuan pada tahun 2013, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memengaruhi karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah respon atau pernyataan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam melakukan pekerjaan atau pengorbanan jasa, jasmani, dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang dapat diukur dengan keyakinan bahwa kinerja baik berasal dari bekerja keras, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Menurut Kenneth pada tahun 2011 dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa sikap kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya, serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Yang ketiga, pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari pengaruh individu, kelompok, dan struktur organisasi di dalam organisasi yang bertujuan untuk penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Menurut Robbins dan Judge pada tahun 2015, perilaku organisasi diartikan sebagai studi tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam sebuah organisasi serta bagaimana perilaku mereka pada akhirnya berdampak pada kinerja organisasi. Yang keempat, pengaruh budaya perusahaan terhadap gaya kepemimpinan, sikap kerja, dan perilaku anggota organisasi. Pengaruh budaya perusahaan terhadap gaya kepemimpinan. Berdasarkan budayanya, seorang manajer atau pemimpin dapat menentukan atau menyesuaikan gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk perusahaannya atau organisasinya. Maka dari itu, berikut kami rangkum beberapa macam gaya kepemimpinan menurut Robbins pada tahun 2006. 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Yang ketiga, kepemimpinan transaksional. Yang terakhir, kepemimpinan visioner. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan yang membuat karyawan terpukau oleh kemampuan pemimpin yang luar biasa. Pemimpin karismatik dapat memengaruhi karyawan dengan cara mengutarakan visi misi dengan jelas yang berhubungan antara masa kini dan masa depan.
sehingga membuat karyawan merasa tertarik untuk mengikuti. Yang kedua, ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang dapat memotivasi pengikut mereka untuk menuju sasaran perusahaan yang ditetapkan dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab karyawan. Yang selanjutnya yang terakhir ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menciptakan visi yang realistis, menarik, dan kredibel mengenai masa depan organisasi. Visi memberikan gairah yang baru untuk menuju masa depan yang lebih baik. Selain itu, visi juga menjadi lompatan besar ke masa depan dengan membangkitkan keterampilan dan sumber daya. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap sikap kerja. Berdasarkan budayanya, jika perusahaan atau organisasi memiliki budaya yang positif, maka seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi tersebut akan memiliki sikap kerja yang positif juga. Maka, menurut Robbins dan Judge, sikap kerja yang positif itu meliputi: yang pertama ada kemauan untuk bekerja sama, yang kedua ada memiliki asa, yang ketiga ada hubungan antar pribadi yang baik, yang terakhir suka terhadap pekerjaan. Pengaruh budaya perusahaan terhadap organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi, karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja yang ditetapkan. Maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula. Dengan demikian, budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan. Terakhir ada kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan budaya perusahaan sangat penting untuk diimplementasikan, sehingga jika suatu organisasi atau perusahaan memiliki budaya yang positif, maka semua sektor yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik dan menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar.